Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf kalau keadaannya seperti ini. Mungkin suaranya kurang jelas, mungkin banyak macam-macam di luar sana ada. Kadang-kadang ada dangdut tiba-tiba atau apapun itu, mohon maaf ya karena saya pindah ke daerah yang baru dan saya belum menemukan tempat yang kedap suara supaya saya bisa bikin tarot dengan nyaman, tapi belum ada. Jadi ya sudahlah ya, seada-adanya. Mohon maaf sekali lagi. Baik, ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Pisces dan judulnya adalah pesan di bulan November. So, tanpa berlama-lama, saya akan bukakan tarotnya saja. Ini adalah Fairy Tarot Deck sebagai overall energi untuk kalian yang Pisces di bulan November. Saya ingatkan bisa resonate, bisa tidak, karena energinya orang banyak yang terbaca. Dan kalau nggak resonate, please jangan marah-marah ya. Kemarin itu saya dapat komen, dia marah-marah, katanya tidak resonate, menghabiskan kuota. Satu, saya sudah bilang tidak resonate untuk semuanya. Dua, ngabisin kuota kenapa ditonton? Kadang-kadang saya bingung sama kalian netizen, please deh. Oke. Kartu pertama kalian bicara tentang energi tanah ya. Biasanya sih tentang keuangan. Dan ini adalah Five of Autumn. Untuk kalian yang suka mendengarkan bacaan tarot atau yang sudah mengerti tentang tarot, angka 5 bukan angka yang manis untuk didengar kata-katanya ya. Biasanya ini adalah halangan, rintangan, dan something yang seperti itu ya. Tapi kita lihat aja apa yang terjadi. Oke. Reach out to other for assistance. Minta bantuan orang lain untuk membantu kalian. Poor timing for a career change. Bukan waktu yang tepat untuk berganti karir. Feeling challenged by money issue. See? Ada masalah keuangan. Pisces. Ini overall ya, secara general di bulan November. Tapi gini ya, bukan cuma kalian loh yang zodiaknya mengalami masalah keuangan. Beberapa zodiak, kalian adalah zodiak nomor 12 ya. Dari 12 itu paling 2 aja yang bagus. Sementara 10-nya masalah keuangan dulu gitu loh. Jadi ya sudah, sabar aja. Oke. Lanjut dengan Ace of Spring. Dan ini adalah energi api. It's time to take action. Waktunya untuk berbuat sesuatu atau take action. Melaksanakan sesuatu. Okay? Be fearless and happily pursue your most treasured dream. Gak usah takut. Lakuin aja. Kejar mimpi kalian. Okay? Amazing career opportunities. Walaupun bukan saat yang tepat untuk berganti karir, tapi at least atau setidaknya karir yang kalian jalani saat ini, apapun yang kalian jalani saat ini, dilakukan aja. Ya, dilakukan aja. Oke. Ada King of Winter dan ini adalah energi udara. Get advice from someone professional and objective. Dari tadi dibilangin minta bantuan. Yang ini juga minta advice, minta saran dari orang yang tepat, yang profesional. Karena ini berkaitan dengan keuangan ya, karir dan bisnis ya. Public speaking and emotional relationship. Oke. Minta bantuan atau advice dari orang yang profesional, yang tepat.
Kalau cuma sekedar ngomong aja sama sembarang orang, itu nggak akan mendapat masukan, nggak akan dapat pencerahan, ya kan? Ya harus orang yang tepat lah ya. Oke, lanjut dengan Prince of Winter. Seek out an intellectual solution to your problem. Lagi-lagi problem. Oke, ini winter lagi ya, winter energi udara. Carilah solusi yang smart, yang bagus, yang intelek gitu ya untuk problem yang terjadi di bulan November untuk Pisces. Oke? The need to act quickly and decisively, harus cepat-cepat bertindak, jangan ditunda ya. Kemudian sudden or unexpected change, karena ada perubahan yang tiba-tiba. Ini kayak the tower nih, perubahan yang tiba-tiba. Oke, sekarang summer atau energi kalian, energi air. Open your heart to love. The beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one. Oke, sekarang tentang cinta-cintaan nih. Yang masih menunggu cinta yang baru datang, ya bisa datang. Atau cinta lama yang diperbaharui, bisa juga. Oke. The awakening of psychic abilities and spiritual epiphanies. Oke, bisa juga apabila itu tentang hubungan kalian secara spiritual dengan sang pencipta, itu diperbaharui atau kalian merasa berada di level yang lumayan tinggi di bulan November. Kalau dengan dihubungkan dengan karir, ada sesuatu yang menjanjikan di situ, gitu ya. Dan jangan lupa, ini bicara tentang yang lama yang diperbaharui kalau karir ya, karena tadi dibilang jangan pindah karir dulu, bukan saat yang tepat, bener nggak gitu? Ya itu kayaknya kartu pertama ya. Oke, ada Nine of Summer, lagi-lagi ini energi air, energi kalian. Wishes come true, dream fulfill, a magical time of life. At least dream come true, apa yang kalian mimpikan tercapai, wishes come true. That's good. Ini bagus ya, walaupun ada masalah, ada problem, tapi ada yang bisa tercapai loh apa yang kalian inginkan. That's good. Oke. Ada Queen of Autumn, ini energi tanah lagi. Be practical with respect to how you proceed. The ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help your dream come true. Oh, oke, baik. Gini, overall energinya untuk Pisces. Ya, memang ada tantangan. Tapi kalau kalian menemukan orang yang tepat, orang barukah, orang lamakah, tapi yang penting orang itu harus tepat untuk mengatasi masalah tersebut, dan dia bisa membantu kalian untuk mewujudkan mimpi kalian. Karena dibilangnya begitu kan, ada keinginan yang tercapai, ada dream come true, dan ini dibantu oleh orang yang tepat. So the good news for Pisces adalah tantangannya kartunya ada 7, tantangannya 4, oke? 1, 2, 3, 4. Tapi yang 3 ada bantuan, bilang tentang bantuan dan seseorang yang nggak sembarang loh, karena di sini ditulis be practical. Jadi yang praktis-praktis aja, nggak usah muter-muter, nggak usah drama-drama. Be practical aja tuh berarti gini loh. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu, lakuin aja. Kalau kalian terlalu memikirin segitunya, nggak dilakuin, terus apa yang mau terjadi? Nggak terjadi apa-apa. So be practical itu berarti kalau memang harus dilakukan, lakukan saja. Bukan berarti lakukan saja gimana nanti. Enggak juga, memang benar. Apa-apa perlu dianalisa, tapi nggak perlu dibikin drama. Karena memang orang Pisces adalah
orang yang sangat eh, sensitif ya. Jadi selalunya segala sesuatunya tuh dipikirin dulu gitu ya. Terus mau melakukan sesuatu dipikirin terus. Nanti ujung-ujungnya nggak melakukan sesuatu loh. Oke? Karena terlalu dipikirin. Baiklah, kita buka beberapa kartu sesuai dengan minggunya. Dan yang ini untuk minggu pertama. Oke, thank you. Thank you. I need some more, please. Ya. Oke. Minggu pertama. Ternyata banyak kartunya. Oke. Ada Three of Swords yang terbalik. Kalau kalian kemarin ngerasa ada halangan, ada sakit hati, rintangan, dan lain sebagainya, di minggu pertama itu berakhir. Yang kemarin tapi ya, yang dibawa dari bulan-bulan sebelumnya berakhir, nggak ada lagi sakit hati yang itu, masalah yang itu. Ngerti ya? Karena selama kita hidup nggak mungkin nggak ada masalah, my dear Pisces. Pasti ada masalah. Ya, tapi at least masalah yang itu, yang terbawa dari bulan-bulan sebelumnya, hilang. Di minggu pertama bulan November. Ada apa lagi? King of Pentacles yang terbalik. Ada pengeluaran, iya bener, so what? Setiap hari juga kita mengeluarkan sesuatu kan, untuk beli makan, buat hidup, beli minum, apalah, jalan. Sesimpel diem aja di rumah aja ngeluarin duit juga kadang-kadang. Tiba-tiba ada yang menarik iuran sampah misalnya, atau apa, nagih hutang. Janganlah ya, jangan sampai, gak usah banyak hutang. Oke, so intinya di minggu pertama ada pengeluaran, tapi ada Ace of Pentacles juga, so ada pemasukan juga, ada keuntungan juga dari hal-hal yang kalian lakukan, dari pekerjaan kalian ya, keuangan yang baik atau rezeki nomplok bisa juga ya. Hanya saja the Empress-nya terbalik, posisi kalian di tempat dimana kalian jadi leader atau jadi pimpinan, gak harus bos. Please, ini jangan dibilang, oh saya hanya pegawai biasa mbak, bukan begitu. Memimpin tuh gak harus memimpin sebuah organisasi besar, sebuah departemen besar atau apapun, jadi manajer, bukan begitu. Memimpin juga bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarga. Misalnya kalian adalah anak nomor 1 di keluarga, sih itu aja udah memimpin ya kan. Atau kalian adalah tulang punggung keluarga, sih itu juga jadi pemimpin. So sebagai pimpinan, kalian dituntut untuk memimpin, at least memimpin diri sendiri. Tapi di minggu pertama, terlihat ada kesulitan dalam hal tersebut. Ya. Dan Six of Pentacles-nya juga terbalik. Kalian diharapkan memberikan sesuatu, entah itu masukan, entah itu saran, entah itu juga keuangan, tapi sulit untuk dilaksanakan di minggu pertama, ya. Oke, lanjut dengan Queen of Cups. Namun kalian punya orang-orang yang mendukung kalian. Di posisi kalian nggak sendirian, which is good. Buat saya itu bagus banget. Karena apa? Kalian masih ada yang dukung kok. Sesulit-sulitnya hidupnya Pisces di minggu pertama bulan November, masih ada cuan, tadi ya, rezeki, walaupun harus memberi, walaupun untuk memimpin sesuatu atau berada di posisi yang sulit pada saat harus memimpin atau membuat keputusan gitu ya, tapi masih ada yang bantu kok. Dan yang bantu kalian juga sepenuh hati, bukan sembarangan. Oke? See, Eight of Pentacles-nya terbalik. Kalian tidak harus bekerja sendirian, karena dibilang tadi ada yang mau bantu kalian, dan yang mau bantu juga baik-baik aja, bukan
yang ada udang di balik batu gitu ya. Dan ada The Fool. So di minggu pertama bulan November ada sebuah petualangan baru atau perjalanan baru atau sesuatu yang baru mungkin. Walaupun karirnya mungkin tidak baru ya, tapi ada sesuatu yang dikerjakan yang baru gitu ya. Untuk kalian yang Pisces sekarang minggu kedua di bulan November. Thank you. Maaf. Ya, jatuhnya jauh. Sebentar ya. Maaf, saya harus ambil. Masih agak susahnya. Susah banget diambil. Kayaknya dia nggak mau diambil. Tadi gimana? Gini ya. Ya, oke. Maaf ya kalau terbang-terbang gitu. Susah juga. Minggu kedua ada Two of Pentacles. Nah, keraguan-raguan kalian atau masa-masa di mana kalian galau di minggu kedua sudah mulai terbuka, sudah mulai bisa memutuskan sesuatu. Tadi kan agak susah ya di minggu pertama. Di minggu kedua itu tidak terjadi, jadi bisa diputuskan, bisa kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Namun desannya terbalik ya, mungkin ada kesedihan ya. Kadang-kadang dalam memilih sesuatu memang harus mengorbankan sesuatu juga. So di minggu kedua memang ada yang perlu dikorbankan ya. But jangan khawatir, don't worry, ada the word. Semesta membuka kesempatan untuk kalian para Pisces untuk melaksanakan apa yang menjadi goal kalian atau mimpi kalian. Dan nggak cuma itu, jalan yang ditawarkan nggak cuma satu tapi beberapa, karena semesta mendukung kalian. Oke, selanjutnya juga bagus, ada King of Cups. Bantuan dari semesta lewat seseorang ya, yang akan memberi pencerahan kepada kalian di minggu kedua. Dan ini lebih dari minggu pertama memberi bantuannya, karena minggu pertama Queen of Cups, yang minggu kedua King of Cups. Intinya ada orang yang bantu. Oke? Tapi tetap ada Five of Cups. Ya, ada yang tetap harus terhilang ya, ada yang harus dikeluarkan juga dalam hal apapun itu. Ya, nggak melulu soal keuangan sih, tapi tetap lanjut dengan Page of Pentacles. Kalian harus menjaga keseimbangan tetap ya. Ini sepertinya diingatkan untuk menjaga keseimbangan di minggu kedua, karena ada yang nggak balance. Padahal no, kalian aja sih yang ngerasa begitu. Padahal sih King of Cups, ada yang bantu, ada the word, semesta yang mendukung kalian, memberi jalan. Ada Five of Swords yang terbalik. Beberapa orang memang kemarin-kemarin membuat kalian agak sedikit kewalahan ya, karena mungkin memberikan ini ya, apa kayak masalah gitu ya kepada kalian. Ini orang ya saya bilang, dan orangnya nggak cuma satu, orang-orang gitu ya. Tapi di minggu kedua itu udah nggak ada lagi, dan ada Eight of Cups, karena kalian udah justru ninggalin orang-orang yang seperti itu, udah nggak ada lagi di dalam kehidupan kalian. So minggu kedua agak lumayan meningkat ya dibandingin minggu pertama, agak lumayan bagus ya. Semoga minggu ketiga, thank you, lumayan baik. Oh wow. Tadi di minggu pertama kan dibilang ada new adventure ya. Aduh jangan jauh-jauh please, kalau saya mesti nunduk-nunduk lagi. Oke, minggu ketiga kita lihat. Oke, thank you.
Minggu ketiga, minggu pertama tadi ada new adventure ya. Di minggu ketiga berakhir new adventure yang tadi. Karena memang sementara sih udah kelihatan bahwa itu cuma sementara new adventure-nya. Nggak ada lagi di minggu ketiga, yang dimulai di minggu pertama berakhirnya di minggu ketiga. Ada Seven of Swords. Ya. Kalau menurut kalian beberapa orang tidak membantu kalian karena mereka jealous, sebenarnya it's not about jealousy, bukan tentang jealousy ya, tapi ini tentang hal-hal yang mungkin nggak kelihatan sama kalian. Oke. Mohon maaf ya, itu bunyinya kencang, saya mesti matiin, jadi saya cut dulu ya. Saya cut dulu, nanti kita lanjut. Hai Pisces, kembali lagi dengan Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Mohon maaf tadi terpaksa saya cut karena bunyi air mengalirnya kencang. Oke. Tadi sampai mana? Oke. Seven of Swords. Ada beberapa hal yang kelihatannya akan menyulitkan kalian. Kayaknya saya tadi ngomongnya begitu ya. Oke. Tapi beberapa hal yang terlihat itu nggak seberapa dengan yang tidak terlihat. Oke. So di minggu ketiga misalnya gini, ada permasalahan yang ini kayaknya besar nih, bakalan besar gitu. Tapi bukan itu justru yang akan menjadi besar, tapi masalah lain atau halangan lain yang nanti di kemudian hari justru akan menyulitkan kalian gitu ya. Itu di minggu ketiga. Tapi jangan khawatir, ada The Hermit dan ini kartunya Virgo. The Hermit adalah light seeker atau pencari terang atau pencari kebenaran, dan kalian akan mendapatkannya. Kebenaran akan terungkap dan kalian akan merasa, oh ini toh artinya gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung tentang hal apa yang harus kalian lakukan, yang harus kalian make decision ya, membuat keputusan, karena nanti ada pencerahan itu sendiri datang kok. Ada pencerahan. Kan saya bilang tadi ada hal-hal yang menurut kalian akan menjadi besar, tapi bukan itu ternyata yang tidak terlihat, itulah yang nanti akan menyulitkan kalian. But don't worry, kabar baiknya adalah ada pencerahan. So kalian bisa tahu, oh bukan yang ini, tapi yang lain gitu. Apa itu? Saya nggak bisa ngomong secara spesifik karena ini adalah general reading ya. Oke. Sebentar, mungkin ada pesan yang lebih spesifik. Oke. Beberapa orang yang menurut kalian akan menyulitkan kalian, tapi sebenarnya bukan yang itu justru. Justru orang lain lagi yang akan menyulitkan kalian. Oke, untuk kalian yang bekerja di bidang humas, spesifik ini untuk kalian hubungan masyarakat ya, humas, PR gitu ya. Pisces yang humas, PR atau yang berhubungan dengan orang, ini pesannya spesifik untuk Pisces yang seperti itu pekerjaannya. Oke, that's it. Itu message-nya. Kadang-kadang kan memang nggak spesifik, tapi kadang-kadang spesifik, tergantung. Oke. Lanjut dengan Three of Wands. Oke. Apapun yang kalian inginkan bisa tercapai, bisa aja. Just wish aja. Ingin sesuatu, wish dan lakukan. Bukan wish terus mager. Iya, nggak kejadian dong ya. Sekali lagi ya, mohon maaf ya, rame di sini jalanannya. Memang saya harus bikin pagi-pagi buta supaya nggak rame. Masalahnya adalah susah sekali kalau saya mesti pagi-pagi buta juga. Tapi nggak apa-apa, besok saya bikin lebih pagi lagi. Oke. Ada Princess of Wands. Apa yang kalian tunggu di minggu ketiga, Pisces? Apakah akan datang? Iya, akan datang. Akan membantu kalian mewujudkan impian kalian.
Cuma di akhir-akhir minggu ketiga Five of Cups-nya terbalik ya, yang terhilang udah nggak ada lagi, nggak ada yang hilang. Kalian biasa-biasa aja, malah mendapatkan kok balik ya, yang terhilang kemarin-kemarin tuh justru balik. That's a good thing. Justru balik karena ada Four of Pentacles. Tapi Four of Pentacles itu sesuatu yang bisa kalian ambil, sesuatu yang bisa kalian pegang, but it's temporary. Itu hanya sementara, tidak menetap, tidak selamanya, ya. Bahkan kadang-kadang Four of Pentacles bicara tentang apa yang kalian pegang erat-erat, tapi itu bukan buat kalian, harusnya dilepas. Kalian terlalu memegang sesuatu terlalu erat. Tapi yang ini ya, untuk kalian yang Pisces, ini bicara tentang yang terhilang kemarin dibalikin lagi kok, kembali lagi bisa kalian ambil, bisa kalian dapatkan gitu ya. Kalau yang mau belajar tarot boleh hubungi saja via WA saya, nanti saya tulis di bawah. Cuma nggak bisa telepon ya, WA aja karena teleponnya tidak akan diangkat. Oke, itu hanya untuk WA. Terus yang memang mau belajar tarot memang harus tahu bahwa tarot itu tidak exact, bukan seperti matematika 2 tambah 2 4 ya. So, harus disadari itu. Apakah harus punya intuisi kuat? Ya. Kalau enggak, tidak bisa baca secara keseluruhan. Kalau cuma baca satu kartu per kartu, ya beli aja kartu tarot terus Google artinya apa. Itu kartu per kartu ya. Tapi kalau yang intuitif, pembaca tarot yang intuitif itu membaca secara keseluruhan kartunya, bukan kartu per kartu. Aduh, ini banyak sekali. Oke, untuk minggu-minggu terakhir di bulan November apa yang terjadi? Saya pakai good tarot ya. The Chariot. Ini kartu yang sama di minggu terakhir seperti Aquarius, juga The Chariot ya. Ada movement, ada pergerakan menuju kesuksesan, sesuatu yang sukses, that's good. Ada Five of Air, lagi-lagi tantangannya, walaupun ada movement tapi ada tantangan. Ya wis lah ya. Ada Eight of Water, kalau memang ingin melakukan sebuah perjalanan atau perubahan bisa dilakukan dan itu akan menghasilkan, iya. Yang kalian tunggu akan datang, iya. Di minggu ketiga sudah ketahuan dan di minggu-minggu terakhir, iya, itu akan datang apapun yang kalian tunggu dan itu sangat berharga. Ada justice, ada legalitas yang selesai, ada kontrak yang ditandatangani, ada apapun yang berhubungan dengan sebuah keputusan dan keadilan, dan ini berpihak kepada kalian para Pisces. Kemudian ada The Magician, apapun yang kalian manifestasikan, apapun yang kalian inginkan, dream come true, ya bisa terjadi. So di minggu keempat apakah itu bisa terjadi? Bisa banget, asal kalian percaya dan mau fight for it ya, berjuang untuk itu, karena nggak mungkin ya itu ujuk-ujuk datang gitu loh. Apapun itu harus dilakukan dan diusahakan, wishing dulu terus habis itu dilaksanakan. Kalau enggak, percuma cuma ngomong doang gitu ya, cuma muter-muter di kepala kalian, di drama-dramain aja. Oke? Ada Six of Air, ada perpindahan, ada perubahan, ada movement, ada sesuatu yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun dibilang jangan pindah karir dulu, November bukan saat yang tepat, tapi perpindahan ini bukan berhubungan dengan pindah kerjaan, tapi mungkin pindah bagian atau pindah project atau apapun itu ya, sesuatu yang berpindah ya, atau mungkin pindah tempat bisa juga. Kan kerjaannya tetap di situ tapi rumahnya pindah, kan bisa aja toh. Ada Two of Earth, masih ada kebimbangan ya, masih ada di akhir bulan November masih ada kebimbangan. Kenapa? Karena ya beberapa masalah masih belum selesai dan beberapa masalah itu
eh, bahkan muncul yang baru gitu ya. Mungkin ada yang selesai kemarin, tapi ada juga yang baru di akhir minggu. Ada Three of Fire. Oke, secara emosional, pada saat kalian berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu memang mempengaruhi, karena ada Queen of Water juga after that. So secara emosional perpindahan itu akan mempengaruhi kalian. Oh, itu sebabnya ada Two of Hearts. Bimbang karena seharusnya pindah itu menjadikan momen yang menjadi sesuatu yang baru untuk kalian, tapi kok malah susah gitu ya. Ya sudahlah, bagaimana ya, ya tetap harus disyukuri aja apa yang ada ya, my dear Pisces. Dan beberapa oracle card akan saya buka. Ini dari Archangel, yang ini message from angel. Ada Angel's Prayer dan Monology Oracle Card yang penutupnya ya. Prioritize dari Archangel Metatron. Focus on your higher priorities. I will help you to get organized and motivated. Prioritasin aja apa yang seharusnya menjadi prioritas kalian. Jadi nggak usah mencela-mencela kemana-mana. Fokus saja ya. Fokus dengan yang memang kalian prioritaskan sebagai goal kalian atau dream kalian. Ada Akasha. You are a spiritual teacher. You have the ability to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. Untuk kalian yang tadi saya ngomong ada pesan untuk yang humas ya, dan atau PR yang berzodiak Pisces. Tapi ini juga untuk pesannya untuk Pisces yang punya intuisi yang sangat kuat, karena beberapa Pisces punya itu. Gunakan itu sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak ya. Sahabat saya Rika itu juga Pisces dan intuisinya juga kuat sekali. Kadang-kadang dia bilang sesuatu sama saya gitu. Oke. Sign from heaven untuk kalian yang punya seseorang yang sudah meninggal. Oke, ada sesuatu di dalam mimpi kalian yang menjadi pertanda. Ya memang mimpi itu bunga tidur, tapi kalau kalian bangun dari mimpi dan itu sudah di atas jam 3, jam 4 pagi gitu, coba diingat-ingat mimpinya, mungkin ada artinya di situ, oke? Full moon in Pisces, full moonnya di Pisces ini. Balance spiritually and practically. Kalian banget nih, karena memang itu full moonnya di Pisces. So ini memang bacaannya untuk Pisces, jadi Pisces banget gitu ya. Oke, harus dibalance antara spiritual dan yang praktis-praktis. So nggak bisa berat sebelah, jadi harus balance. Dan untuk kalian para Pisces yang mempunyai intuisi yang memang kuat, ya diasah untuk kepentingan orang banyak itu lebih baik dibanding keep sendiri ya. Jadi ya harus dibagi gitu ya. Oke. Sekian saja bacaan tarotnya ya untuk kalian yang berzodiak Pisces. Terima kasih sudah sejauh ini mendengarkan channel ini. Semoga ada yang bisa diambil untuk kalian apapun itu. Tetaplah bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangannya, suaranya nggak jernih dan lain sebagainya. Apalagi? Selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.